Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kali ini Dapur Ganis akan berbagi resep dan cara membuat pukis santan menul dengan rasa pandan. Paduan santan, telur, dan margarin akan menghasilkan pukis yang empuk dan enak. Selain itu, dengan menambahkan sedikit tepung maizena, pukis akan terasa lebih lembab. Silakan ikuti keseluruhan proses ya, karena bahan bisa saja sama, tetapi dengan sedikit perbedaan pada proses pengolahannya akan menghasilkan sesuatu yang beda, yang benar-benar di luar dugaan. Langkah awal, masukkan 65 ml santan instan. Kemudian tambahkan air hingga mencapai 350 ml. Untuk menambah rasa, tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian aduk hingga rata. Selanjutnya, tuang santan ke dalam panci. Rebus dan didihkan santan beberapa saat hingga volumenya berkurang menjadi 275 ml. Setelah direbus, santan jadi lebih beraroma dan tidak mudah basi. Ukur kembali santan yang sudah direbus untuk meyakinkan volume yang diperlukan sebanyak 275 ml. Selanjutnya kita buat biang adonan ya. Masukkan 50 ml air hangat kuku, tambahkan 1 sendok makan gula, 1 sendok makan terigu, dan 1 sendok teh ragi. Kemudian aduk hingga rata. Tutup dan istirahatkan adonan biang hingga mengembang dan berbusa. Beralih pada proses berikutnya, cairkan 75 gram margarin. Setelah mencair, angin-anginkan margarin hingga mencapai suhu ruang. Bila adonan biang sudah mengembang dan berbusa seperti ini, maka semua bahan yang lain sudah bisa dicampur. Ke dalam wadah yang agak besar, masukkan 2 butir telur dan 2 kuning telur. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Aduk lepas telur dan gula. Masukkan adonan biang. Kemudian masukkan sepertiga bagian dari santan. Masukkan juga 1 saset atau 40 ml susu kental manis. Masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan bahan kering 250 gram tepung terigu serbaguna dan 10 gram tepung maizena. Selanjutnya aduk merata hingga tidak nampak lagi warna putih tepung. Setelah tepung tercampur sempurna, kocok adonan selama 10 menit dengan gerakan mendorong dari arah depan ke belakang. Ini wajib dilakukan ya. Tujuannya agar terbentuk jaringan gluten yang kokoh sehingga pukis bisa meninggi tanpa meluber di dalam cetakan. Setelah dikocok selama 10 menit, adonan akan nampak seperti ini, kental dan tidak terputus bila diangkat. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian masukkan sisa santan secara bertahap. Aduk pelan-pelan. Masukkan margarin cair. Terakhir, tuang sisa santan hingga habis. Tutup wadah adonan dan istirahatkan adonan selama 3 jam.
Setelah diistirahatkan selama 3 jam, buka tutup plastik. Adonan akan nampak seperti ini. Aduk-aduk agar gas yang ada di dalam adonan hilang. Ambil 1 hingga 2 sendok sayur adonan dan tambahkan pasta coklat secukupnya. Masukkan pasta pandan secukupnya ke dalam sisa adonan. Setelah diberi pasta coklat dan pasta pandan, adonan ini siap dimasukkan ke dalam cetakan. Supaya tidak mudah gosong, beri lapisan seng di bawah cetakan pukis. Olesi minyak tipis-tipis pada cetakan. Hidupkan kompor dan gunakan api sedang. Tutup dan panaskan cetakan kurang lebih 5 menit. Pastikan ketika adonan dimasukkan terdengar bunyi mendesis dan isi cetakan hampir penuh. Alhamdulillah, hasilnya menul menggembirakan. Inilah hasil akhir dari praktek pukis santan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.